Oke, saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Halo, melanjutkan dari pertemuan terakhir kemarin ya. Kemarin kan kita telah membahas tentang apa namanya. eh Sebelum ini kan kemarin membahas tentang data understanding, yaitu kalau di dalam proses CRIS DM ini ya, atau framework dari data mining proses ini kan kemarin kita lebih ke memahami datanya, apakah sudah cukup atau belum, apakah ada kekurangan tertentu sehingga kalau masih ada kemudian ditambah, kalau ada misalkan outlier atau enggak, apakah ada data missing atau enggak. Nah, di sini kita lanjut dari proses tersebut untuk misalkan kalau ada data missing itu nanti bagaimana perlakuannya, apakah dihapus, apakah diisi dengan data tertentu atau bagaimana. Kemudian kalau eh, misalkan datanya tidak sesuai itu bagaimana. Dan juga lebih dari itu nanti di sini kita akan apa ya menyiapkan data itu untuk bisa dilakukan modeling atau bisa dilakukan istilahnya itu training ya, training ke beberapa algoritma untuk data mining ini bisa klasifikasi, bisa clustering, bisa regression dan seterusnya. Begitu teman-teman. Nah, ini kalau secara definisi proses yang melibatkan koneksi ke satu atau banyak sumber data yang berbeda, membersihkan data kotor. Kotor itu dalam artian ya bisa ada outlier, bisa ada missing data, kemudian memformat ulang data atau merestrukturisasi data dan akhirnya menggabungkan data untuk digunakan untuk analisis. Pada dasarnya nanti kita akan mempersiapkan data untuk dilakukan modeling ya. Bisa nanti kalau misalkan datanya itu berupa apa ya misalkan gambar gitulah. Nanti kan kita perlu misalkan gambarnya itu masih berupa raw gambar gitu ya. Kita perlu memproses gambar tersebut atau nanti perlu dilakukan cropping ya, dilakukan cropping untuk misalkan object detection gitu kan. Kita perlu mengcrop pada objek yang akan kita deteksi untuk dijadikan dataset. Jadi ukurannya lebih kecil dan lebih spesifik gambar hanya apa yang akan kita deteksi. Kemudian nanti misalkan ditransformasi menjadi grayscale dan seterusnya. Jadi pada dasarnya kita akan mempersiapkan untuk dilakukan training. Transformasi data mentah menjadi format yang lebih mudah dipahami, menentukan data yang relevan, kemudian langkah-langkah pra-pemrosesan. Nah, gitu. Atau istilah lain dalam data preparation ini mungkin nanti kalau teman-teman mencari itu ya ada yang namanya pre-processing. Nah, itu sama ya kalau CRISP DM, framework CRISP DM itu nanti namanya data preparation. Tapi nanti secara lebih umum, teman-teman akan menemukan yang istilahnya itu data pre-processing. Begitu. Nah, tadi ya, data mining itu tidak hanya ya tadi melakukan training gitu saja, tapi ada yang namanya proses pre-processing. Jadi kalau data yang real ya, data yang sebenarnya ada sebelum menjadi dataset yang mungkin teman-teman akses dari Kaggle, dari GitHub, atau dari data-data lainnya, itu tidak sebagus itu ya, data yang sebenarnya ada itu. Banyak data kosong, banyak data yang mungkin tidak sesuai ya, ada outlier, kemudian scale-nya itu tidak konsisten dan lain sebagainya. Nah, itu oleh karena itu sebelum nanti dilakukan pemrosesan data mining ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Ya, tujuan utamanya untuk membersihkan data yang noisy ini.
Nah, termasuk di antaranya ada sampling, dimensity reduction, kemudian ada feature selection. Tapi apa ya? Ini kayaknya itu cuman ngolah data, membersihkan data, tapi ini justru yang paling paling penting menurut saya. Karena apa ya nanti algoritma itu hanya sebuah algoritma ya. Artinya apa? Artinya itu suatu prosedur tertentu untuk melakukan klasifikasi lah, untuk melakukan regresi lah. Tetapi yang terpenting adalah datanya. Kalau datanya bagus, nanti outputannya bakal bagus. Ya kayak garbage in, garbage out gitu ya. Kalau sampah yang masuk ke algoritma, maka hasilnya akan menjadi ya sampah juga, kurang bagus juga. Makanya ini proses yang paling penting ya kalau menurut saya dalam keseluruhan proses eh, data mining. Begitu. Kemudian ada processing, ya ini lebih ke apa ya, visualisasi, kemudian apakah sudah sesuai atau belum. Begitu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan kegiatannya itu di sini karena ini memang apa ya, yang apa ya, pekerjaan paling banyak dan juga memang paling penting karena tadi ya data itu adalah yang paling utama dalam proses data mining ini. Mempersiapkan data dengan baik itu nanti akan menentukan keberhasilan proses data mining tersebut. Begitu. Jadi di sini menurut Forbes 2016 ya, ini sebanyak 60 sampai 80% porsi kegiatan data scientist itu ya ini bersih-bersih data atau data preparation atau pre-processing. Data yang ada saat ini banyak berbagai sumber data dalam format beragam. Kualitas model prediktif bergantung. Nah, ini kualitas model prediktif bergantung pada kualitas data. Kan intinya ini ya. Kenapa proses ini paling lama? Karena ini memang paling penting dalam data mining begitu. Nah, ini kalau bisa dilihat dari apa namanya persentase what data scientist spend on the most time doing. Ah, ya ini ya paling banyak ya ini cleansing data ya. Cleansing data, kemudian collecting data set ini nomor dua. Nah, ini justru mining data for pattern ini cuman 9% sendiri ya. Jadi proses trainingnya menggunakan algoritma tertentu 9% tersendiri. Kemudian tuning algoritma 4% ya. Refining algorithm itu kan artinya entah nanti memilih algoritma yang cocok, kemudian nanti ada hyperparameter tuning, jadi ada beberapa parameter di algoritma itu yang sesuai itu yang seperti apa. Itu nanti kita akan bahas juga setelah ini ya. Begitu. Oke, ini juga ada grafik sama ya. Pada dasarnya kualitas data itu sangat berpengaruh terhadap proses data mining. Nah, ini ensuring data quality itu merupakan hal yang paling penting dalam proses ini. Nah, mengapa persiapan data itu penting? Ada beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama itu data perlu diformat sesuai dengan software yang digunakan atau sesuai dengan algoritma tertentu. Kemudian data perlu disesuaikan dengan metode data science yang digunakan. Nah, ini benar juga ya. Misalkan kita mau melakukan regression atau melakukan klasifikasi, ya itu tentu saja perlu disesuaikan. Kemudian ini data real itu cenderung kotor. Kotor itu dalam artian tidak clean ya. Masih ada banyak ini data yang kosong, tidak komplit. Kemudian noisy, mengandung outlier dan lain sebagainya. Kemudian tidak konsisten. Kolom dan baris yang saling tertukar, banyak variabel dalam satu kolom yang sama. Nah itu, ini beberapa hal kenapa pre-processing atau persiapan data itu penting. Utamanya ini ya, data itu cenderung kotor. Kotor itu misalkan tidak komplit. Tidak komplit itu bisa
karena memang tidak ada atau memang ada tapi kemudian apa ya nggak sengaja itu nggak sengaja kehapus atau ada atribut-atribut yang kurang atau atribut tertentu yang signifikan tapi malah tidak ada itu juga bisa terjadi atau ada outlier ya outlier itu nilai yang sangat jauh gitu ya yang sangat jomplang kemarin juga udah kita bahas kemudian tidak konsisten nah ini juga kadang ada ya jadi misalkan usia itu ada yang apa namanya diisi seperti ini kemudian tanggal lahir ya kebanyakan tanggal lahir juga itu misalkan formatnya itu beda-beda kemudian rating itu juga kadang 1 2 3 ABC dan seterusnya pada intinya kita akan memformat data menjadi data yang seragam data yang tidak apa ya, tidak banyak kosongnya tidak banyak outliernya sehingga nanti akan lebih bagus untuk diprosesi selanjutnya. Nah, ini seperti contohnya ini ya. Contohnya ini. Nah, ini kan di sini ada outlier ya, contoh outlier. Di sini kan ada data taxable income-nya itu dia paling banyak sendiri, tapi banyaknya ini tidak masuk akal ya, lebih ke tidak masuk akal. Rata-ratanya ini di ratusan ribu, dia bahkan 10 juta sendiri gitu ya. Nah, itu kan tidak masuk akal, tidak rasional gitu. Itu contoh dari outlier. Kemudian ada missing value. Nah, di sini ada banyak data nol, banyak data ini ya kosong. Itu kosong ini bisa dari memang kosong atau ada kesalahan. Nah, itu nanti kita coba belajar ya, bagaimana apakah ini memang data itu kosong. Misalkan kosong itu tidak diisi oleh apa ya. Misalkan kita melempar suatu kuesioner ya, data ini memang sebenarnya itu ada isian datanya, tapi yang mengisi kuesioner itu memilih untuk tidak mengisi ya, itu bisa bisa juga data kosong kan, begitu. Atau memang datanya hilang. Nah, kemudian inconsistent duplicate entries. Nah, ini kan datanya data yang sama ya, data yang sama, ID-nya sama, tetapi ada eh, apa ya, ada 2 row ya, ada 2 record di sini. Dengan perbedaan yang satunya merit, yang satunya single. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti akan kita bereskan di proses data preparation ini. Ini contoh outlier ya. Jadi outlier itu ada 2 case kalau di sini. Contohnya case pertama itu memang outlier itu adalah noise karena datanya itu ini ya contohnya yang di lingkari merah ini datanya itu memang dia itu noise atau memang itu yang dicari dari suatu proses analisnya. Kenapa begitu? Nah, contohnya ini ya credit card fraud atau deteksi intrusi ya, intrusion detection. Itu kan memang kita mencari suatu anomali dalam ya entah transaksi atau di cyber security ya kalau intrusion detection. Nah, itu kan artinya kita akan mencari ini yang anomali kan outlier ini. Nah, berarti kalau ada sesuatu yang anomali, outlier seperti ini ya, berarti memang itu adalah fraud, itu memang adalah intrusion gitu. Oke, terus tantangan dalam tahapan persiapan data. Em, ada beberapa hal di sini. Yang pertama itu memakan waktu lama, kedua porsi teknis yang dominan, data yang tersedia tidak akurat atau tidak jelas atau tidak bisa langsung pakai. Kemudian data tidak balance saat pengambilan sampel dan rentan akan error. Ini beberapa tantangan atau yang ditemui saat data preparation. Memakan waktu lama ini relatif ya saya kira. Saya kira relatif
tergantung jumlah datanya dan seberapa bagus datanya. Tapi memang data yang ada dari raw data itu memang tidak sebagus itu. Jadi biasanya memang ini memakan waktu yang lebih lama daripada proses yang lainnya ya. Kayak ini predictive modeling, evaluation ini proses preparation ini lebih lama. Kemudian data tidak bisa langsung pakai, jelas ya, karena namanya juga preparation ya. Karena kan dari data raw kemudian kita proses terlebih dahulu. Nah ini juga data tidak balance saat pengambilan. Nah ini juga biasanya akan menjadi bias ya terhadap suatu algoritma tertentu itu dia akan bias. Ketika misalkan ya kita mau memprediksi apa ya, apakah sentimen aja deh yang sering-sering ini ya mungkin teman-teman dengar juga sentimen analis apakah ini sentimen positif atau negatif gitu. Nah, ketika lebih banyak data dengan sentimen positif yang dilakukan training daripada data yang negatif, nah otomatis nanti algoritma itu akan cenderung eh, memprediksi data itu positif karena memang data yang dilatih itu lebih banyak yang data positif. Jadi itu akan menjadi bias ya, menjadi bias dan ya jadi nanti kalau ada inputan tertentu dia akan cenderung memilih yang positif sehingga kan tidak akurat ya nanti ya. Begitu. Itu kasus tidak balance. Kemudian rentan akan error ini tadi yang outlier tadi ya. Oke, kalau dari prosesnya di sini data preparation itu select and cleanse data. Kemudian kalau dari penjabarannya ada seleksi data, kemudian cleansing data, construct data, integrate data, dan juga format data. Kemudian dari sini ya cukup jelas ya. Jadi select data kita menentukan data yang akan kita ambil, kemudian clean data itu tadi ya yang bersih-bersih data noise tadi ada yang kosong, ada outlier, kemudian construct data itu memformat data ke format tertentu, misalkan nanti kalau tadi ya kita mau datanya itu image, nah, itu kan kita mau mendeteksi objek itu dalam gambar, nah, itu kan nanti perlu construct data ini, kita cropping kecil-kecil data objek yang akan kita apa namanya deteksi gitu ya. Construct data ini akan kita buat ke format tertentu dengan atribut-atribut tertentu juga mungkin. Kemudian integrate data ini lebih ke merge ya, merging. Jadi kalau ada beberapa sumber data ini dijadikan satu, ini juga biasanya membutuhkan proses ya, karena kadang ada data yang sama, karena mungkin formatnya beda-beda, dia terakhir format data. Untuk ini lebih ke apa ya? Ya menyamakan ya, menyamakan bagaimana bentuk datanya. Gitu. Nah, ini tahapannya. Lebih detailnya ada di sini. Pembersihan data itu misalkan menangani missing value, kemudian menangani noisy data, kemudian ada penanganan outlier, penanganan inconsistency data, kemudian ada pengurangan data. Em, pengurangan data ini ya tergantung ya. Ini case-nya itu tergantung bagaimana datanya. Terkadang memang diperlukan untuk pengurangan data atau data reduksi. Karena ya mungkin ada data-data yang tidak relevan, misalkan atribut-atribut tertentu yang kayaknya ini nggak signifikan, tapi
kalau diikutkan justru membuat lama prosesnya pada saat training terutama. Jadi perlu adanya pengurangan data atau data reduksi. Pengurangannya itu juga bisa dari dimensi datanya dan juga jumlah datanya. Dimensi di sini artinya adalah banyak atributnya ya teman-teman. Biasa disebut juga dimensi data. Jadi kan data misalkan tabel lah kayak gini. Nah, di sini kemudian ada kolom ya, ada kolom seperti ini. Misalkan tabel, tabular katanya. Nah, di sini dimensi yang dimaksud itu banyaknya ini, banyaknya apa namanya kolom ini. Pengurangan dimensi artinya nanti misalkan kita hapus satu atribut gitu. Pengurangan dimensi itu maksudnya seperti itu. Kalau pengurangan jumlah itu kan yang di bagian row-nya di sini ya. Di bagian datanya itu dikurangi. Kemudian ada kompresi data ya. Kompresi data ya. Data itu dikompresi. Kemudian ada transformasi dan diskretisasi. Ini terkadang juga diperlukan kalau datanya itu misalkan tidak berdistribusi normal. Kemarin kan dari tugas juga teman-teman belajar ya, mungkin ada beberapa data itu yang distribusinya tidak normal, artinya mencar-mencar gitu ya datanya ya, eh, tidak bagus, tidak bentuknya itu tidak ini ya, persebaran datanya itu tidak seperti ini. Jadi datanya itu kadang ngumpul di ini ya di bagian kuartal satu atau di bagian sini yaitu perlu dilakukan yang namanya normalisasi itu. Kemudian integrasi data itu ya tadi mengumpulkan dari banyak database menjadi satu. Utamanya ini prosesnya. Kemudian apa lagi ya dari sini? Ya, ini ya proses utamanya ini. Coba kita pelajari satu persatu. Data cleansing atau pembersihan data. Misalkan data kosong itu dapat. Jadi ini ya salah satu data cleansing. Misalkan kita akan menangani missing data. Itu bisa disebabkan oleh perangkat yang tidak berfungsi atau inkonsistensi data akibat pelanggaran integritas. Kemudian data yang disimpan data tidak disimpan karena kesalahpahaman. Nah, kalau ini human error. Kemudian data dianggap tidak penting untuk dimasukkan. Kemudian ada perubahan data dan seterusnya. Jadi ada beberapa case ya. Yang jelas data yang ada itu kosong, kosong dalam di atribut tertentu itu kosong sehingga kalau nanti tidak dilakukan penanganan ya entah dihapus saja atau diisi sesuatu itu nanti akan menjadi bias juga ya ketika di training. Dan bahkan ada beberapa algoritma itu yang menolak. Oh ini tipe datanya nggak sesuai kayak lainnya. Jadi nggak bisa di training ya. Dan itu eh, apa namanya bisa terjadi di tengah-tengah training ya. Artinya misalkan ada data yang kosong itu di baris 10.000 gitu kan. Nah, itu data awalnya itu udah nggak ada yang kosong, tapi di baris ke 10.000 itu ada yang kosong. Sehingga nanti macet di situ kan rugi ya. Kita sudah menunggu banyak, kemudian ada error di baris ke 10.000 itu kan sangat disayangkan untuk mengulang dari awal. Nah, itu kenapa ada proses pre-processing untuk menghandle missing data itu seperti itu. Kemudian jenis data kosong. Nah, ini jenis data kosong itu ada yang namanya missing completely at random. Tabel data dicetak tanpa nilai yang hilang. Seorang secara tidak sengaja menjatuhkan beberapa tinta. Nah, ini nilai yang hilang ini tidak sengaja menjatuhkan beberapa tinta di atas sehingga
beberapa sel tidak dapat dibaca lagi. Nah, ini kan lebih ke kesalahan ya. Jadi ada data kosong karena kesalahan. Di sini kita dapat mengasumsikan bahwa nilai yang hilang mengikuti distribusi yang sama dengan nilai yang diketahui. Nah, ini ada tekniknya ya. Kalau di sini nanti kita asumsikan bahwa yang missing itu mengikuti distribusi dengan nilai-nilai yang lainnya. Nanti akan kita pelajari, ada nanti. Kemudian missing at random. Ini yang saya katakan tadi, misalkan ada survei, ada kuesioner gitu, nah, respondennya itu sengaja tidak mengisi. Contohnya tidak mengisi pendapatan gaji atau tidak mengisi apa ya yang bersifat private gitu. Misalkan responden itu nggak mau ngisi, ya itu kan missing juga ya, itu missing juga. Dan kita perlu menghandle itu. Nah, itu caranya gimana? Ada nanti ya kayaknya ya. Itu namanya missing at random. Kemudian missing not at random. Ini lebih ke kesalahan tidak terbaca atau tidak ter apa ya? Tidak terkolek dengan utuh gitu. Contohnya ini suhu tidak terekam oleh sensor saat berada pada suhu kurang dari 5 derajat Celcius. Nah, ini kan apa ya? Ya ini tidak simply tidak terekam aja ya. Tetapi kan ya ini perlu diproses juga ya. Walaupun kosong nanti kita perlu melakukan sesuatu terhadap data itu. Gitu. Jadi ada tiga tadi ya. Missing completely at random ini nggak sengaja terhapus. Missing at random itu memang sengaja nggak diisi. Missing not at random itu data yang harusnya ada tapi tidak terrekam gitu. Ada tiga itu ya, jenis missing data. Contoh missing data, ini jadi juga sudah dicontohkan missing data itu kayak gini ya. Nah, ini lebih ke kalau yang terakhir ini kan other social media. Nah, ini mungkin mungkin memang tidak ada. Jadi tidak diisi ya atau memang tadi yang apa tadi yang kedua namanya missing at random ya. Jadi memang tidak diisi oleh responden gitu. Nah, ini penanganannya bagaimana? Missing data tadi bisa diabaikan saja atau dihapus kalian ya, hapus satu recordnya. Nah, tadi kan ini data yang kosong itu pada satu atribut tertentu ya, pada suatu kolom tertentu. Misalkan ini other social media. Nah, di sini kan yang kosong itu hanya di satu ini. Hanya di satu ini, sementara yang lainnya itu tetap ada isinya. Nah, itu bisa kita hapus row-nya. Di sini kita hapus. Atau kalau memang other sosial media ini banyak yang kosong, nah ini kita hapus ini sekalian, kita hapus satu atributnya begitu. Jadi yang satu kolom ini kita drop gitu ya, kita drop gitu saja. Begitu. Dan kalau memang kosongnya itu nggak banyak ya, misalkan ini kan yang lainnya isi ya pada kolom read news ini kan yang lainnya isi hanya beberapa data yang nggak ada isinya pada kolom tersebut ya sudah data ini saja yang dihapus gitu. Jadi tergantung kosongnya di mana ya. Kalau misalkan seperti ini bisa kita drop satu kolom gini ya kan nggak terlalu signifikan karena ya kebanyakan kosong kenapa kita keep gitu ya. Kemudian kalau kosongnya ini kayak gini contohnya sementara lainnya isi ya berarti yang kita hapus row-nya saja. Satu record gitu kita hapus. Begitu. Kemudian ada penanganan yang kedua itu isi nilai kosong secara manual. Jadi satu persatu kita isi.
ini ya tidak efektif kalau datanya banyak. Kemudian imputasi nilai secara otomatis. Nah ini kebanyakan yang dilakukan adalah yang nomor tiga ini. Dan yang nomor satu ya, kalau kalau misalkan tidak memungkinkan untuk diimputasi secara otomatis, nah, mungkin akan dipertimbangkan untuk dihapus saja. Imputasi itu gimana maksudnya? Imputasi itu ya kita mengganti nilai atau data yang hilang, misalkan missing value, yang kosong, yang blank tadi dengan nilai pengganti. Nilai penggantinya itu nanti kita ada teknik-teknik tertentu ya. Misalkan nanti, ini, misalkan yang pertama itu dengan min atau median. Jadi ada contohnya nggak ya nanti? Oh ada ya. Oke, jadi ada beberapa ini ya tekniknya ya. Misalkan ini imputasi dengan min, median, imputasi nilai suka-suka, suka-suka gitu ya kita random aja asal keisi. Kemudian imputasi nilai atau data ujung. Data ujung ini data yang ini ya end of tail ya, yang terakhir. Kemudian data kalau datanya itu nominal, tadi kan kalau numerik ya berupa angka. Kalau nominal itu nanti eh data itu berupa kategorikal ya, misalkan warna baju favorit merah, biru, kuning. Nah, itu kan kategorikal ya. Itu nanti bisa kita isi, bisa kita imputasi dengan kategori yang sering muncul. Yang artinya yang dia masuk ke apa ya normal distribution gitu ya. Yang tadi kalau di grafik itu yang berada di apa namanya paling banyak. Kemudian tambah kategori yang hilang. Oke, ini contohnya imputasi min atau median. Ini yang dilakukan adalah jadi misalkan ini ya age atau umur. Jadi di dalam data di kolom umur ini ada banyak data kan. Nah, kemudian dari situ ada beberapa data itu yang kosong. Nah, cara ngisi data kosong menggunakan min atau median yaitu ya ini kita rata-rata. Ini ada data yang tidak kosong ini kita rata-rata. Kemudian hasil rata-ratanya itu kita isikan ke data yang kosong. Jadi yang nilai kosong-kosong ini nanti isinya adalah rata dari semua data yang tidak kosong. Misalkan ini ya rata-ratanya 36,2. Jadi nanti data-data yang kosong itu kita isikan dengan rata-ratanya itu tadi 36,2. Semuanya ya, semuanya sama. 36,2. Ini cukup efektif ya, cukup cukup efektif karena tidak terlalu mengubah distribusi data karena ini kan datanya memang diisi data dari rata gitu. Kelebihannya mudah dan cepat karena ya ini menggunakan library langsung bisa ini kerja efektif untuk dataset numerik berukuran kecil, cocok untuk variabel numerik, cocok untuk nah ini cocok untuk missing completely at random MCAR atau yang tidak sengaja hilang itu tadi. Dapat digunakan dalam produksi, misalkan dalam model deployment. Kekurangannya tidak memperhitungkan korelasi antar fitur, berfungsi pada tingkat kolom, kurang akurat, tidak memperhitungkan probabilitas, tidak cocok untuk lebih dari 5% missing data. Iya ya, kalau terlalu besar ini memang kurang efektif. Tapi kalau kalau mungkin ya ini ya, kalau di sini ada thresholdnya kalau lebih dari 5% itu kurang bagus karena ini mendistorsi variansi distribusi variabelnya itu tadi tidak apa ya, tidak terdistribusi secara normal gitu. Nah, ini kalau ini lebih random lagi ya, imputasi nilai suka-suka. Jadi ya udah kita asal ngisi aja gitu.
Ini sebenarnya tidak disarankan ya. Ini pada case apa ya kalau ini ya? Kurang tahu ya kalau random asal ngisi itu case-nya seperti apa kurang tahu. Kelebihannya asumsi data tidak missing at random. Tidak missing at random itu berarti memang ini ya memang tidak diisi berarti ya. Mudah dan cepat diterapkan untuk melengkapi dataset. Ya, betul karena asal ngisi aja. Nah, ini kekurangannya mendistorsi variansi dan distribusi variabel. Ini akan mengubah, ya mungkin kalau banyak mengubah distribusi datanya. Membentuk outlier jelas. Kalau isinya kayak gini kan jelas outlier ya ini ya. Semakin besar NA, semakin besar distorsi. Ya, ini kurang tahu ya case apa yang kita nilainya inputnya itu nilai suka-suka ini ya, nilai random yang kita inputkan. Nah, ini yang ketiga ya, ada nilai inputasi nilai akhir atau end of tail. Ini apa namanya? Jadi kita ngitungnya itu ada rumus tertentu ya di sini, ada rumus tertentu untuk menentukan nilainya itu berapa. Kalau tadi kan min ya itu berdasarkan min, kalau random itu berdasarkan random. Nah, kalau end of tail ini ada rumusnya. Rumusnya gimana? Nah, ini. Misalkan kalau datanya itu berdistribusi normal, itu kita nyari rata-rata plus 3 dikali standar deviasinya. Kalau itu distribusi normal. Distribusi normal kan tadi bentuknya yang seperti ini tadi ya maksudnya ya. Gambarnya bentuknya yang tahu ya kurva distribusi normal ya. Bentuknya itu yang seperti ini. Itu datanya tuh ngumpul di sini semua. Begitu, rumusnya seperti ini. Kemudian kalau variabelnya tidak normal ya, atau skew, skew itu nanti ya bisa miring di sini kayak gini bentuknya, atau miringnya yang di sini kayak gini, yaitu rumusnya ya kurang lebih seperti ini ya, bisa dipelajari nanti teman-teman. Ini hanya digunakan pada data latih ya, ya kebanyakan gitu ya. Kebanyakan ngisi data yang kosong itu kalau ada data yang kosong itu biasanya cuman buat data latih, buat training set aja. Untuk tes setnya nanti data-data yang utuh biasanya. Nah, tadi kalau yang tadi kan berupa data-data yang numerik. Nah, ini kalau yang kategorikal itu kita menggunakan yang banyak muncul aja. Contohnya ini. Contohnya ini mobil yang paling banyak muncul ya. Misalkan ini ada Ford Fiat, merek mobil ya. Ini merek mobil yang ya pada data tertentu ada atribut yang oh ini merek-merek mobil gitu. Nah, ini ada data yang kosong nih di sini. Nah, kalau kategorikal ya lebih mudah ya, cenderung lebih mudah karena ya udah tinggal kita isi dengan yang banyak muncul aja. Itu mungkin tidak terlalu bias ya. Itu masih oke. Nah, ini cocok untuk data dengan missing at random, mudah dan cepat diterapkan. Cocok untuk data yang memiliki skew dan seterusnya. Begitu ya cara mengisinya kalau yang kategorikal. Kemudian bisa juga diisi secara random, secara acak. Jadi dari semua data yang ada itu kita apa ya? Kita jadikan variabel acaknya. Jadi dari semua data ini kita acak, nah nanti yang terpilih itu nanti dimasukkan ke data yang kosong ini. Nah, misalkan ini 34.
Kemudian yang bawahnya ini 25. Kalau gender ya tinggal male atau female gitu aja. Begitu. Jadi yang ini metodenya itu ngacak ya, ngacak tapi nggak nggak arbitrary tadi ya, nggak sesuai keinginan kita ngacaknya. Tapi ini berdasarkan data yang sudah ada, kemudian kita acak untuk mengisi data yang kosong. Begitu. Ini juga sering digunakan karena ini apa ya, ngacak tapi ngacaknya itu lebih berdasarkan data ya. Kalau ngacaknya yang ngacak beneran asal kita input kan ini tadi varians dari variabelnya itu akan menjadi semakin lebih banyak. Begitu, terus ada teknik inputasi lainnya, ada inputasi nilai nol, kemudian ada imputasi dengan KNN. Nah, ini metodenya lebih kompleks ya. Jadi menggunakan algoritma K-nearest neighbor ini untuk mengisi data-data yang kosong. Jadi sebelum di training ke proses modeling menggunakan algoritma tertentu itu data yang kosong itu diisi terlebih dahulu dengan algoritma tertentu lagi. Salah satunya KNN ini. Ini lebih akurat, tetapi ya sebagai gantinya komputasi lebih besar dan prosesnya lebih lama. Dan ada imputasi regresi itu kalau datanya berupa numerik bisa ya. Jadi nanti kita lakukan prediksi dengan metode regresi untuk menentukan nilainya itu berapa sih ini. Begitu, kemudian ada stokastik. Stokastik itu ini ya, apa namanya, kita menentukan itu berdasarkan regresi, mirip dengan regresi, tapi ini dengan menambahkan fitur random error sehingga korelasinya lebih tepat. Mirip-mirip regresi ya, stokastik itu sebenarnya. Begitu, ini teknik imputasi lainnya yang ya mungkin bisa digunakan juga ya. Kemudian penanganan data kotor atau noisy data. Kalau ada outlier, nah itu ya nanti dihapus. Kemudian kalau ada error, ada duplicate, tidak utuh, dan seterusnya. Nah, ini biasanya cukup dihapus saja kalau ada outlier ataupun duplicate. Begitu. Nah, untuk data yang noisy ada beberapa apa namanya teknik juga ya. Aduh, ada beberapa teknik juga. Eh, contohnya ini ada binding. Binding itu data diurutkan dan dikelompokkan lalu dilakukan penghalusan data. Ini ya ini mirip-mirip kayak kalau di kategorikal ya mirip-mirip apa ya namanya? Ngisi berdasarkan data yang paling banyak muncul tadi ya. Nah, ini lebih ini juga biasanya lebih lebih bagus juga karena apa ya? Dia tidak menimbulkan overfitting ya nanti ya yang binding ini. Kemudian regresi, regresi itu tadi menggunakan fungsi regresi, kemudian clustering. Nah, kalau clustering ini tadi bisa untuk mendeteksi outlier. Misalkan menggunakan k-nearest neighbor tadi, itu bisa digunakan untuk mencari outlier juga. Begitu. Terus kombinasi-kombinasi lainnya juga bisa dilakukan. Jadi tergantung case ya ini. Kemudian data reduction atau pengurangan data. Di sini pengurangan data karena memang datanya itu macam-macam ya pengurangan data ya. Biasanya itu karena memang tidak terlalu signifikan, jadi lebih baik dikurangi saja. Tapi sebisa mungkin mengurangi datanya itu tidak
mengurangi maknanya ya, tidak mengurangi data yang signifikan. Nah, ini kenapa perlu dilakukan reduction, ukurannya terlalu besar atau terlalu kompleks ya datanya itu kalau dianalisis secara keseluruhan itu terlalu kompleks dan memerlukan waktu yang lama. Nah, ini juga misalkan kalau teman-teman nanti ikut kompetisi, ikut lomba gitu ya, katakanlah gimnastik ya nanti ya. Katakanlah gimnastik kalau nanti di akhir kan rencananya memang saya arahkan ke sana. Jadi nanti teman-teman membuat suatu proposal ya, suatu ide data mining di bidang tertentu. Nah, itu nanti kalau pada saat lomba, nah ini jangan terlalu apa ya, terlalu ngoyo untuk menggunakan keseluruhan datanya. Karena selain komputasinya itu lama, kalau datanya apa namanya, datanya dipakai secara keseluruhan, semua atribut dipakai itu malah kurang apa ya, kurang efektif ya. Kalau di kompetisi terutama. Karena kalau di kompetisi itu biasanya yang dikejar itu adalah akurasinya. Akurasi dan juga nanti eh, analisisnya ya. Nah, kalau terlalu banyak nanti akan terlalu kompleks dan juga lama ya. Terlalu lama begitu. Data reduction ini jadi kita mengurangi fitur-fitur atau atribut-atribut yang esensial, fitur-fitur esensi yang pokok-pokok itu tetap tidak dihilangkan. Nah, strateginya ada beberapa juga di sini. Ada dimensionality reduction, kayak misalkan ekstraksi fitur, kemudian seleksi fitur, kemudian pengurangan jumlah, itu macam-macam juga ya. Ada regresi, kemudian ada log linear model, ada histogram, clustering, sampling, banyak ya. Kalau dimensionality reduction itu yang dikurangi tadi kolomnya, misalnya ada kayak gini. Nah, kalau yang dimensity itu yang dihilangin satu kolom ini. Satu kolom ini nanti dihapus semua. Kalau yang numerosity itu yang dihilangi ya satu baris ini aja dihilangi. Itu. Oke, terus yang pertama itu ada pengurangan dimensi data atau dimensionality reduction. Nah, di sini ya, tadi yang saya sampaikan di awal, dimensi data, ya kalau yang dimaksud di data science atau mining itu jumlah atributnya. Jadi dimensi data itu apa ya? Semakin banyak jumlah atributnya itu dimensinya semakin besar begitu. Biasanya nyebutnya kayak gitu. Oke, kemudian semakin besar dimensi data, sebaran data semakin besar dan sulit dianalisis. Nah, ini ya. Jadi mungkin fiturnya itu banyak, atributnya itu banyak, tapi memang sebagai gantinya ya sulit dianalisis ya karena terlalu banyak. Kalau kita ngejar akurasi, biasanya ini akan eh, ya dilakukan ini reduction ya, pengurangan. Jadi algoritma itu nggak terlalu bingung gitu. Karena kalau semakin banyak yang dipertimbangkan oleh si algoritmanya kan semakin banyak. Jadi nanti dia akan semakin bingung. Semakin besar dimensi data, hubungan dan jarak antar titik data semakin tidak berarti. Nah, ini benar juga nih. Semakin besar dimensi data, semakin lama proses analisisnya. Oke, ini ya alasan-alasannya kenapa perlu pengurangan dimensi data. Tujuannya apa? Nah, ini menghindari efek buruk besarnya dimensi data. Kemudian membantu menghilangkan fitur atau atribut yang tidak relevan. Nah, ini juga penting ya. Jadi atribut yang enggak terlalu relevan di drop. Kemudian mengurangi waktu proses analisis. Kemudian mempermudah visualisasi dan interpretasi data. Itu utamanya ini, tujuan utamanya ini. Terus teknik yang digunakan apa aja?
ada VCA, ada wavelet transformation, fitur seleksi ini kita bisa lakukan filtering, bisa lakukan embedding dan lain sebagainya. Apakah di sini akan kita bahas juga attribute selection. Kita sampai jam berapa ya? Oke, ini masih beberapa slide saya selesaikan saja. Oke, fitur atau attribute selection. Ini salah satu cara untuk mengurangi atribut dengan cara seleksi ya. Tadi kan ada dua ya, ada seleksi, ada ekstraksi. Kalau seleksi itu kita ya ini nyeleksi satu persatu. Kalau ekstraksi itu dari apa namanya feature yang ada itu kita mungkin kita ambil apanya ya istilahnya itu fitur-fitur yang ada misalkan dari dua fitur itu kita jadikan satu katakanlah tetapi gabungan dari keduanya itu bisa bisa dilakukan juga kadang-kadang. Nah di sini kenapa dilakukan seleksi? Kalau seleksi kan dari dua itu salah satu di drop ya. Kalau ekstraksi kan bisa jadi dari dua ini digabung atau dilakukan pemrosesan tertentu menggunakan PCA atau lain sebagainya. Nah, kalau seleksi kita drop ya. Nah, ini kenapa dilakukan untuk ini redundant attributes atau duplicate match of all the information. Artinya datanya itu duplicate atau redundant, itu perlu kita hapus salah satu. Kemudian tidak relevan, jadi ada informasi yang tidak begitu berguna. Contohnya ini, student ID is often irrelevant to the task of predicting students GPA. Nah, ini contohnya student ID untuk memprediksi apa namanya IPK ya, IPK dari mahasiswa itu kan nggak ada kaitannya sama sekali dengan ID mahasiswa ya, nggak ada kaitannya sama sekali. Jadi dihapus saja itu nggak akan kenapa-kenapa itu. Oke, itu ya tadi redundan dan juga tidak relevan itu seleksi fitur. Kemudian ada juga beberapa teknik yang bisa digunakan kayak filter menggunakan macam-macam ya. Ini kalau ini menggunakan C ya, C square atau ini di statistika dasar harusnya teman-teman juga dapat untuk membandingkan korelasi antar dua apa ya, ya dua atribut kalau kasus ini ya. Nah ini apakah signifikan atau enggak itu bisa menggunakan ini, menggunakan wrapper, ada beberapa teknik ini embedding dan lain sebagainya. Nah ini bisa mungkin bisa kalian pelajari tersendiri ya, karena memang banyak ya banyak metode yang bisa diterapkan untuk feature selection. Bahkan mungkin di paper-paper tertentu itu feature selection itu bisa menjadi apa ya, ya novelty tersendiri ya. Jadi bagaimana caranya kita menentukan fitur yang signifikan dan yang enggak itu bisa menjadi satu topik bahasan tersendiri lah. Oke, yang terakhir nih kayaknya, ya. Yang terakhir itu ada data transformation dan juga data discretization. Data transformation itu begini, itu adalah salah satu teknik yang eh, apa ya, ya sesuai namanya itu kan transformasi ya. Transformasi kan dari data yang ada itu dilakukan perubahan, tetapi perubahannya itu tetap bisa di reverse gitu ya. Dalam artian kita melakukan perubahan ke data yang baru, tetapi data yang baru ini masih ngeling ke data yang lama. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa perlu dilakukan transformasi? Ada beberapa alasan. Salah satunya yaitu karena misalkan distribusinya tidak normal. Kemudian yang kedua itu misalkan kita
perlu mengubah datanya karena kebutuhan suatu algoritma tertentu. Biasanya itu ada beberapa hal yang ditransformasikan. Contohnya apa? Contohnya kalau algoritma tertentu kan cuma menerima inputan angka ya, numerik ya. Nah, tapi data yang kita olah itu ada data kategorikal. Contohnya tadi warna ya. Ada hitam, ada merah. Nah, itu kita transformasikan terlebih dahulu gitu. Jadi bentuk angka. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa metode, ada smoothing, ada feature construction, ada aggregation, normalization, dan discretization. Utamanya yang ini ya, biasanya dipakai itu adalah normalisasi dan diskretisasi, discretization. Smoothing ini ya banyak digunakan juga. Atribut selection, atribut construction tadi ya ada yang dari dua atribut, nanti kita akan membentuk atribut baru. Kemudian aggregation ini eh, agregasi itu lebih ke gimana ya? Ya dari beberapa fitur juga nanti akan ditambahkan, akan dilakukan pengolahan tertentu. Kalau normalisasi tadi ya, itu data itu diubah ke dalam scaling tertentu. Contohnya ada min-max scalar, kemudian z-score scalar. Nah, kalau discretization tadi ya, yang warna tadi. Kalau misalkan warna hitam, merah itu nanti, hitamnya itu diubah menjadi 0, merahnya diubah menjadi 1, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh normalisasi, min-max normalization itu, data itu diubah menjadi dalam rentang 0 dan 1. Kenapa diubah seperti ini? Biar komputasinya itu lebih ringan, lebih enteng, itu pertama. Yang kedua, agar bentuknya menjadi lebih terdistribusi normal. Jadi seperti ini ya. Jadi yang ini 0, di sini 1, begitu. Jadi kan nanti datanya otomatis akan berada di tengah-tengah, begitu. Nah, kalau rentangnya lebih gede, itu juga prosesnya akan lebih lama dan juga datanya mungkin tidak apa ya, bentuk datanya itu tidak bagus begitu. Kemudian bisa juga ini tadi kan min-max ya, jadi datanya itu diubah ke 0 hingga 1. Kemudian ada normalization by decimal scaling. Kalau decimal scaling ini ya ini ya dibagi per 10 ya. Misalkan datanya ratusan atau ribuan. Nah ini misalkan 12.000, itu nanti ya cuma 12, ini cuma 98 dan seterusnya. Tergantung nanti sebaran datanya. Kemudian discretization. Nah, tadi yang saya katakan tadi itu mengubah misalkan warna itu ke dalam suatu angka ya. Misalkan untuk hitam itu nanti 0, merah itu 1, itu dan seterusnya. Discretization itu seperti itu. Kita mengubah nilai yang berupa nilai yang berupa kategorikal menjadi yang numerik. Tetapi nilainya ya ini diskret ya, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu ya, ini ada beberapa tipe atribut, nominal, ordinal, dan numerik. Kalau nominal tadi contohnya untuk warna, kemudian untuk profesi yang saya katakan tadi, kalau ordinal itu untuk contohnya academic rank, untuk numerik itu real number, contohnya integer atau real number. Ya, begini ya. Artinya seperti ini ya, teman-teman. Diskretisasi itu mengubah ke dalam bentuk seperti ini, ke bentuk diskret. Oke. Dan yang terakhir data integration. Data integration itu hmm, tadi yang menggabungkan beberapa data, sumber data maksudnya. Sumber data itu menjadi suatu data yang padu padan begitu.
yang koheren ya di sini istilahnya. Kemudian skema integration ini bisa ya kayak join kalau di database teman-teman mungkin sudah belajar join gitu ya. Skema integration itu kurang lebih seperti itu. Kemudian identification problem ini contohnya kayak ini Bill Clinton sama William Clinton. Ini mungkin datanya itu mirip-mirip atau sama, itu perlu kita compile menjadi satu. Kemudian resolving value conflict. Nah, ini konfliknya ini kayak duplicate atau nanti ada data yang ya konflik lah. Gitu. Terus handling redundancy ini kalau ada yang double-double biasanya diapain ya biasanya ya? Ya tetap tadi ya, tetap ada proses hmm, cleansing data ya di sini ya. Begitu. Oke, cukup ya dari saya seperti itu, teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan dulu.